Waalaikumsalam. Selamat sore bagi yang beragama lain, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, beberapa minggu terakhir ini energi bangsa difokuskan untuk membahas sosok fenomenal Imam Besar HRS Habib Rizik Syihab, mulai dari masyarakat tingkat bawah, intelektual, sampai pemerintah sendiri. Hampir semuanya berstatement, mengeluarkan pernyataan sikap dan sebagainya. Semua yang terkait dengan HRS menjadi pembahasan isu sentral yang dibahas dari berbagai sisi. Mulai dari kedatangannya di bandara, acara maulidnya, terus kemudian ketika di rumah sakit, sampai pintu keluarnya itu pun menjadi pembahasan. Lewat pintu mana? Ini sudah kabur apa enggak kabur ini? Iya, Masya Allah. Sekarang ya berbagai hal yang terkait dengan beliau, kata demi kata, ucapan demi ucapan dari beliau disorot habis-habisan. Seakan-akan energi bangsa ini dihabiskan untuk membahas HRS terus ini, Gus. Ya, ya tentu ya bagi umat HRS ya tentu banyak yang membela beliau ya, karena tentu di seberang juga banyak yang mencari-cari kesalahan beliau ya. Nah, tetapi saat ini jangan hanya terus kemudian kita fokus kepada sosok HRS yang fenomenal ini ya, sampai akhirnya kita, sebagian kita ya, itu lupa dengan persoalan bangsa yang sebenarnya, yaitu persoalan kedaulatan ini, Gus ya. Colongan ya, kedaulatan NKRI ya, terkait dengan OPM dan kemarin ya deklarasi tanggal 1 ya, tanggal 1 kemarin deklarasi negara Papua Barat ya, oleh siapa jenenge? Benny Wenda. Lah ini harus kita jadikan fokus pembahasan saat ini ya. Kita tidak boleh terus kemudian ini dianggap sebagai hal yang kecil. Ini persoalan serius bangsa kita ya. Jadi wilayah kita ini diakui gitu loh ya. Kemudian ada yang mendeklarasikan. Terus nggak boleh lah kita terus kemudian santai biasa, apalagi mereka mengangkat senjata ini, gerakan bersenjata ini, Gus ya. Nah ini coba Gus dianalisa, Gus ya. Jadi sebelum dianalisa oleh Gus Jack, jadi begini ya, sebagai catatan ya sahabat ya, kemarin ketika persoalan HRS ya sampai baliho ya menjadi persoalan pembahasan di seluruh wilayah Indonesia ini dibahas ya, seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi menghadapi baliho, menghadapi kerumunan acara Maulid Nabi sedemikian hebohnya ya, sampai statement-statementnya dari pembesar itu ada yang mengatakan kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah dengan gerakan-gerakan kelompok-kelompok sipil yang anarkis ya, kelompok-kelompok yang ingin merongrong persatuan bangsa. Masya Allah tegasnya, Gus ya, mengganggu keamanan. Bila perlu bubarkan FPI. Gara-gara baliho sampai kerumunan sampai bubarkan FPI, seperti gagah gitu ya. Luar biasa garangnya loh. Iya, garangnya luar biasa. Tetapi saat ini kita belum mendengar, Gus ya. Kita belum mendengar bagaimana gagahnya mereka ini. Misalkan ada yang mengatakan bubarkan UPM. Durung ono. Ya. Durung. Atau tangkap itu Benny Wenda. Ya, habisi, libas mereka. Belum kita negara belum. Jangan sampai kalah dengan pemberontak. Belum ya? Kita belum mendengar. Negara tidak boleh kalah dengan pemberontak. Belum kita mendengar itu. Jadi akhirnya ada kesan dari sebagian masyarakat ini. Ya, jadi kerumunan dihadapi seperti pemberontakan. Tetapi pemberontakan yang sebenarnya dianggap sebagai kerumunan saja, kerumunan biasa. Jangan sampai ini kesan ini jangan sampai terus terjadi di masyarakat. Ini tentu tidak baik ya. Kita menginginkan ini segera ditangani ya. Baik, Gus. Coba dianalisa, Gus. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan adanya gerakan separatis ini, Gus? Iya. Ya tentu ini miris sekali ya kita mendengar ada gerakan United Liberation Movement for West Papua. Ini nama organisasinya, Gus. Jadi Benny Wenda ini organisasinya itu terus mendeklar ya kemerdekaan Papua Barat di London.
dan presiden sementaranya dia sendiri, Benny Wenda sendiri. Jadi dia ngaku presiden ya? Iya, presiden di sebagian wilayah NKRI ya? Iya, bagian Papua, dari ya? NKRI Bagian Papua dari kan NKRI. katanya Pak Mahfud itu kan Bagian dari NKRI. Bagian dari NKRI kan gitu. Walaupun beliau ngomong itu kan kecil, separatis kecil atau apalah ya. Jadi tadi beliau menyampaikan kalau makar kecil itu cukup penegakan hukum. Ya, jadi beliau menanggapi santai Gus. Santai. Ya, bahasanya juga. Nggak garang ya. Nggak marah ya. Nggak marah, kurang marah. Subhanallah, masya Allah. Mungkin lagi sabar ya. Bisa jadi ya. Nah, tadi itu Gus, Benny ya mendeklarasikan. Nah kan tetapi ada TNPPB apa TPNPB, pokoknya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Ini tidak setuju dengan deklarasinya Benny Wenda karena deklarasinya ada di London. Nah tapi intinya kan bukan itu Gus. Jangan-jangan ada pernyataan dari seseorang yang sebenarnya harusnya pernyataannya itu lugas, tegas ya, sesuai dengan penegakan hukum, sesuai dengan tindakan harus apa yang dilakukan ya untuk pemberontak. Setelah ada pernyataan dari OPM jadi ikut nimbrung mengeluarkan pernyataan. Jangan-jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya adalah menurut Lipius ya, Adriana Elizabeth itu di sana itu memang ada faksi-faksi Gus, ada beberapa faksi di Papua. Tapi intinya semuanya adalah ingin memerdekakan diri. Tuh, mau dengan cara lembut, cara keras, cara apapun ya. Intinya ingin merdeka. Intinya ingin merdeka, ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini pantas kita sebut pemberontak, gitu loh. Separatis dia, gerakan separatis. Ini domainnya TNI kalau menurut Undang-Undang TNI Gus tahun 2004. Nah, pertama adalah yang harus kita betul-betul memahamkan kepada rakyat Indonesia bahwa deklarasi itu adalah deklarasi yang sudah melawan ketundukan atau keterikatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penguasa pemerintah Republik Indonesia. Ya itu harus. Jangan apa hukumannya di dalam undang-undang itu? Kalau undang-undang ya kalau kita coba lihat dulu ya, ini ya kita koncei Gus ya. Pasal 107 KUHP itu bicara tentang makar Gus. Makar di situ didefinisikan. Makar itu bisa segelintir orang atau banyak orang atau semacam unjuk rasa yang bertujuan itu menggulingkan penguasa. Dia tidak membawa senjata, tidak ada syarat. Makar itu nggak pakai senjata pun dibilang makar. Nah, kalau pakai senjata maka pasal 108 Gus. Dia melawan negara, melawan pemerintah dengan mengangkat senjata. Nah itu 108. Hukumannya untuk makar itu selama-lamanya tuntutannya adalah 15 tahun penjara. Tapi kalau pemberontakan 108 itu tuntutannya adalah 15 tahun penjara bagi pengikutnya. Tapi bagi yang mengatur, yang koordinator dan segala macamnya itu pentolan-pentolannya itu seumur hidup Gus. Seumur hidup ya. Kalaupun tidak seumur hidup itu paling sedikit 20 tahun. Nah, itu yang harus ditegakkan karena yang ada di Papua, faksi-faksi itu kan sudah dikatakan oleh Libi bahwa keinginan mereka itu untuk merdeka. Berarti ini kejahatan serius ini ya? Ya bukan kecil Gus, ini serius Bang. Ya? Masalah kedaulatan negara kita. Berarti bukan hanya sekedar masalah bukan kerumunan ini, ya? Bukan pemberontakan ini ya? Pemberontakan makar jelas, ya? Makar sudah. Ya apalagi kan syarat di kelompok yang dikatakan makar atau memberontak itu pertama dia menyatakan sudah memisahkan diri ya dari negara ya. Sudah tidak ada ketundukan terhadap negara ya, baik politik, keamanan dan sebagainya. Lalu mereka membawa senjata, mengangkat senjata Gus. Nah sekarang OPM kita lihat sama-sama mereka bawa senjata apa enggak? Faktanya sudah sering kali kita lihat, kita tonton
baik orang paling bawah di negeri ini sampai yang di atas ini nonton semua bahwa OPM itu bawa senjata, pakai senjata. Buktinya apa? Ketika tahun 2018 ini cantik pernyataannya Gus. Tahun 2018 insya Allah Desember ya. Desember itu kan ada pembantaian pekerja proyek di Nduga, Papua. Kira-kira korban nyawa itu ada 20 orang Gus. Yang satu TNI, yang lainnya itu orang sipil. Nah, dari pernyataan Presiden waktu itu, Presiden Bapak Jokowi ya, kami sudah memerintahkan kepada Panglima dan Kapolri untuk menangkap mereka semua. Berarti Presiden sudah tegas ya? Sudah tegas waktu itu. Lalu DPR, ya MPR, DPR itu Bamsud ya. Kami mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk menangkap mereka, untuk menyelesaikan mereka. Pernyataannya Wapres itu harus ditangani secara militer. Pernyataannya waktu itu Riamizat Riyakudu, jenderal itu, ya Menhan waktu itu mereka bukan makar, bukan KKB. Kalau menurut pendapat saya, katanya Menhan waktu itu kan, itu adalah pemberontak mereka itu. Nah, habisi. Artinya adalah selesaikan persoalan itu. Tapi kenapa sampai sekarang kok belum selesai nih Gus? Loh, entah kenapa kok bisa berubah. Cuma 2 tahun loh. Kan sekarang Desember Gus. Ya kan? 2 tahun bisa berubah. Mana ini? Pejabat-pejabat kita mengeluarkan statement yang keras terhadap mereka. Jangan cuma ya ini separatis kecil atau apa tadi? Makar kalau kecil cukup pendekatan hukum Polri. Nah, ini pendekatan kesejahteraan saja. Loh, kenapa kok nggak ada pendekatan kesejahteraan terhadap kerumunan-kerumunan atau kelompok-kelompok yang berseberangan dengan penguasa? Loh, ini justru yang membawa senjata kok pendekatan kesejahteraan. Ini aneh buat saya pribadi, aneh. Mungkin juga buat orang lain aneh, Gus. Loh, kenapa kok bisa begini gitu? Apakah tahun 2020 ini tahun penuh penuh fitnah atau apa? Ya, wallahu alam. Yang pasti kita sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap mereka. Urusan kesejahteraan urusan lain ya. Iya, urusan lain. Jadi masalah kesejahteraan saya pikir di semua wilayah NKRI harus merata ya. Betul. Kesejahteraannya ya. Nah, menurut undang-undang kan begini, mereka yang sudah bertindak sebagai pemberontak, ya kan dijelaskan pemberontak, ya hukum dong. Tegakkan hukum. Benar kata Pak Mahfud. Harus penegakan hukum, bukan sekedar pendekatan kesejahteraan, pendekatan apapun. Proses mereka. Nah, untuk penegakan pasti ada proses-proses tahapan-tahapan kan, step by step. Kalau mereka tidak melawan dengan senjata, ya sudah, adili mereka. Kasih pasal itu. Untuk apa kan pasal itu dibuat kalau tidak untuk digunakan? Kan begitu, Gus. Jangan sampai pasal ini digunakan untuk hal-hal yang terbalik gitu loh. Yang kerumunan dikasih pasal, yang ini jelas-jelas bawa senjata nggak dikasih pasal, dikasih kesejahteraan. Nah, ini kan terbalik. Memang subhanallah ya. Allah membuat dunia ini menjadi terbalik di akhir zaman, Gus. Cara berpikir terbalik, tindakan terbalik. Entah apa yang fenomena seperti ini. Ya. Kira-kira itu, Gus. Baik, Gus. Jadi termasuk juga yang kita juga bertanya, Gus ya. Jadi kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengaku paling cinta NKRI, paling cinta persatuan, ya. Tetapi ternyata ketika sekarang NKRI ini terancam oleh kelompok makar ini, separatis ini, kita belum mendengar suaranya juga yang biasanya lantang menyuarakan NKRI harga mati ya, yang begitu kerasnya, termasuk kemarin menghadapi kerumunan itu kita akan lawan, tapi kita belum mendengar kita lawan UPM ya, kita belum mendengar. Ya, ini kan juga harus menjadi pertanyaan bersama ya. Ada apa ini kan begitu ya. Jadi janganlah kita ini kepada kelompok-kelompok sesama umat Islam, warga sipil yang tidak bersenjata, yang sudah jelas dinyatakan oleh HRS, TNI bukan musuh kita, Polri bukan musuh kita, pemerintah bukan musuh kita ya. Musuh kita adalah ketidakadilan. Bahkan dinyatakan sama HRS tanggal 2 itu, yang tokoh nasional bahwa memberontak kepada penguasa yang sah haram hukumnya.
Loh kenapa kok Iya, perlakuannya kok berbeda dengan perlakuan ke pemberontak yang pemberontak sesungguhnya. yang sesungguhnya bawa senjata AK-47, M16 itu lengkap mereka. Akhirnya siapa bawa itu? Kan nggak bawa itu. Umat Islam bawa itu? Nggak ada. Umat Islam itu penjaga NKRI sejati, Gus. Baik. Walaupun nggak pakai seragam-seragam yang seperti itu ya. Ya, baik Gus. Jadi sebagai penutup Gus, jadi intinya kita mendukung pemerintah melakukan langkah-langkah tegas. Harus. Ya. Kita mendukung kepada TNI Polri, pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tegas memberantas gerakan-gerakan separatis, OPM termasuk juga faksi-faksinya tadi itu Gus ya. Jangan sampai negara kita ini ya ada gerakan-gerakan yang merongrong persatuan. Kan sila ketiga kan persatuan Indonesia. Iya, betul. Dan wilayah Indonesia ini sudah diikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang intinya sampai Merauke Sabang sampai Merauke, jangan sampai ada satu wilayah pun, sejengkal tanah pun yang diakui oleh kelompok-kelompok separatis. Iya. Closing Gus. Iya. Kita berharap ya rakyat kecil ini yang hanya bisa bicara di kalangan bawah agar kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh sistem pertahanan negara kita. Itu kan sistem pertahanan kita itu termasuk rakyat dilibatkan, Gus. Hankam rata ya. Hankam rata. Itu kita mendukung penuh tindakan pemerintah untuk menangani Beni Wenda, menangani OPM yang lain, menangani faksi-faksi yang lain. Ya, tentu kalau yang sudah menyatakan diri seperti United Liberation Movement for West Papua itu sudah melampaui batas. Nah, dan mereka yang membahas itu sudah melampaui batas, sudah melakukan tindakan bukan makar lagi, tapi pemberontakan karena sifatnya sudah membawa senjata. Dan alat itulah yang akan digunakan untuk memisahkan diri. Nah, itu segera diselesaikan agar negara kita yang sudah kita agung-agungkan, yang sudah kita gembar-gemborkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Ini mana kalau tidak ada tindakan-tindakan seperti itu? Ya kan banyak juga rakyat-rakyat kelompok-kelompok yang NKRI harga mati, kami siap loh. Ya itu aja dikirim supaya betul-betul hankam rata Gus ini Gus. Kalau memang kurang personil ya saya kira kan kalau mereka dikatakan sedikit kecil, kenapa kok susah? Kenapa harus pendekatan kesejahteraan? Ya harusnya penegakan hukum dulu dong. Penegakan hukum bagaimana prosesnya, ya kan? Harus bagaimana ininya penerapannya perlakuan terhadap mereka agar mereka juga mungkin mereka kekurangan ini kekurangan itu, tapi hukum harus ditegakkan. Itu jangan tebang pilih. Ketika kerumunan Anda tegakkan betul-betul. Ketika ada pemberontakan kok begitu penegakannya secara hukum. Nah ini kita harapkan kepada pemerintah mudah-mudahan kita dukung penuh untuk menangani persoalan-persoalan separatis karena ini adalah persoalan serius Gus. Persoalan kedaulatan negara kita, kedaulatan wilayah kita. Jangan sampai memang NKRI harga mati hanya di bibir saja. Kita harus betul-betul mendukung kepada pemerintah, terutama TNI dan Polri. Baik, itulah sahabat Messing Pasuruan. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa semakin mencerdaskan kita sehingga setelah ini kita fokus. Ayo kita fokus, kita bahas bagaimana ini menghadapi gerakan-gerakan separatis yang sesungguhnya, pemberontak yang sesungguhnya. Jangan sampai kita dialihkan membahas HRS terus dipersoalkan, dicari-cari celahnya, sementara kita lupa wilayah kita diakui oleh kelompok-kelompok separatis, kelompok-kelompok makar pemberontak. Tegaskan lagi Gus bahwa revolusi akhlak itu bukan untuk menggulingkan penguasa. Karena HRS sudah menyatakan dan umat Islam mengetahui fikih siasah ya bahwa memberontak kepada penguasa yang sah haram hukumnya kecuali ada kondisi-kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Seperti misalkan ada pembantaian kepada umat Islam, mengaku Tuhan, melarang sholat. Nah, baik, sahabat Messing Pasuruan, kita cinta kepada NKRI, kita dukung pemerintah sepenuhnya untuk tegas melawan separatis pemberontak OPM dan Beni Wenda. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.